Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Jembermu. Hari ini kita bertemu kembali. Tentu kami akan menyajikan sesuatu yang bermanfaat, inspiratif bagi pemirsa dan sahabat Jembermu sekalian. Pada siang hari ini kita kehadiran seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau ini merupakan staf pengajar teknik lingkungan di Universitas Muhammadiyah Jember, yaitu Bapak Insinyur Senki Desta MT IPM. Selamat siang Selamat Pak Senki Desta. siang, Gimana Pak kabar Roni. ini? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini meskipun ya cuaca lagi dingin ya, jadi agak-agak sedikit flu, Flu ya. cuman tetap fit. Apa aktivitasnya ini Pak hari-hari ini Pak? Akhir-akhir ini sekarang kan kampus lagi libur nih. Kegiatan luar saya di organisasi, sebenarnya kalau saya bilang organisasi saya nggak ada organisasi yang pasti sih. Yaitu kalau lagi ada acara itu relawan gabungan gitu namanya. Artinya konsentrasi Bapak dan kepedulian Bapak terhadap lingkungan ini disalurkan lewat bekerja sama dengan teman-teman itu ya? Iya, dengan teman-teman relawan lintas nyebutnya sih Lintas. di Kabupaten Jember. Karena ada banyak sekali relawan yang gabung jadi satu. Relawan apa saja ini Pak? Banyak Pak. Banyak ya. Mulai dari ada WCDI atau Working Up Day. Terus ada juga ini Yalidi atau Yayasan Lingkungan Hidup Adiguna. Terus ada AKIL. Terus ada ACT MRI, Rumah Zakat, Lazismu juga, semuanya jadi satu kadang kita kalau bikin kegiatan tuh. Jadi banyak Pak ya. Banyak yang sekali. intinya tentang kebersihan itu, tentang kebersihan lingkungan. Itu artinya berarti masih banyak Pak ya masyarakat kita yang peduli dengan lingkungan Pak ya. Masyarakat kita memang jauh dari kesadaran, tapi saya sangat bersyukur karena relawan kita di dunia lingkungan juga banyak Masih sekali banyak, juga. ya. Luar biasa teman-teman relawan ini. Ini kan kita Agustusan ini banyak kegiatan Pak, terutama di Kabupaten Jember nih. Ini kegiatan ini nggak ada habisnya nih, hampir tiap hari ada. Kegiatan itu menghasilkan sampah itu. Dari semua setiap kegiatan itu menghasilkan sampah. Kalau dari kemarin nih ngobrol dengan kepala pengelolaan ini, kepala pengelola sampah. Apa kalau di Jember itu TPA, Pak Usari, ya. Beliau menyebutkan dari tiap ini sampah yang dihasilkan itu 2 sampai 5 ton dari setiap kegiatan. Dari setiap kegiatan itu di satu lokasi. Di satu lokasi. Ya. Ya bayangkan kalau di dalam waktu bersamaan ada macam-macam kegiatan di berbagai macam lokasi itu. Dan itu belum ke cover semua. Maksudnya ke cover semua ialah terangkut semua itu belum. Karena memang kondisi ini yang bisa ke cover itu cuma di wilayah-wilayah kota dan sekitarnya. Di wilayah pelosok-pelosok kita tahu sekarang di bulan Agustus di wilayah yang agak jauh dari pusat kota Jember itu kan pasti juga mengadakan kegiatan Agustusan. Di kecamatan ada gerak jalan, karnaval dan segala macam. Itu juga menghasilkan sampah yang cukup banyak. Saya cukup salut dengan relawan-relawan yang ada di sana. Bener-bener luar biasa. Saya terima ininya. Ini Pak, terkait dengan sebelum kita membahas isu lingkungan Pak ya. Ini kan di Unmuh Jember itu kabarnya akan ada, bahkan mungkin sudah dibuka Pak ya, prodi teknik lingkungan Pak ya. Iya. Jadi Unmuh Jember mulai tahun ini, tahun ajaran baru ini udah baru buka prodi teknik lingkungan. Yang concernnya ke arah kebersihan lingkungan maritim, yaitu kelautan. Karena waktu saya termasuk yang menyusun pendiriannya, kami memilih itu karena memang wilayah Jember itu dekat dengan pesisir dan kita juga punya pelabuhan ikan. Selain itu juga banyak tambak-tambak yang berada di pesisir selatan kita. Berarti ini peluang ya buat calon-calon mahasiswa nanti kalau misalnya ingin berkontribusi di masyarakat melalui lingkungan laut Pak ya. Iya, betul. Ini peluang yang cukup besar. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dengar bahwa tambak-tambak di wilayah Jember itu mereka belum punya izin lingkungan dan juga belum punya analisis dampak lingkungan. Jadi itu nantinya bisa dijadikan ini
tempat penelitian untuk mahasiswa-mahasiswa bisa kita menjadi objek sentuhan teknologi Pak ya, Iya. dari adik-adik mahasiswa Betul. nantinya. Jadi nanti ada solusi. Kan kita ketika ada suatu industri industri itu ada karena kita juga memerlukan. Iya. Ketika industri itu bekerja melanggar mungkin izin lingkungan atau apa, ya untuk sebaiknya kita yang lebih tahu, ya kita melakukan apa istilahnya sosialisasi atau bimbingan bagaimana caranya industri mereka itu tidak mencemari lingkungan. Karena kalau kita ngomong industrinya tutup, misalkan industrinya itu ikan, pengolahan ikan. Nah, dari nelayan kita kalau ikannya nggak diolah kan bisa jadi kurang baik atau mungkin kita jadi kan industri itu juga bukan industrinya yang salah berarti Pak ya. Bukan industrinya yang salah, tapi pengelolanya yang mungkin kurang paham tentang teknologi sehingga Unmu Jember nanti akan hadir Pak ya. Untuk memberikan sentuhan teknologi terhadap aktivitas di laut ini Pak ya. Termasuk memproduksi hasil laut. Iya, karena segala sesuatu itu yang dilakukan kan tidak akan selalu selalu pasti punya tujuan baik. Tinggal kita lihat tujuan baiknya itu perintilan-perintilan produk samping yang jelek-jelek itu gimana pengelolaannya gitu. Baik Pak Desta. Ini menarik ya, karena saya belum pernah mendengar ini teknik lingkungan tetapi kajiannya khusus kemaritiman gitu. Nah, pertanyaan saya Pak, kenapa Pak kemaritiman ini menjadi spesial bagi teknik lingkungan yang ada di Universitas Muhammadiyah Jember Pak? Nah, seperti tadi udah saya sampaikan, karena posisinya kita Jember ini punya pantai selatan dan juga punya itu. Nah, selain itu secara geografis di awalnya aja wilayah Tapal Kuda. Di Tapal Kuda ini kita ada Situbondo, ada Banyuwangi yang mereka juga punya pelabuhan ikan dan hasil laut masing-masing. Termasuk Probolinggo juga. Lumajang ya. Nah, Lumajang juga ada di daerah pantai Bambang kalau nggak salah. Nah, itu semua di sini. Termasuk mungkin Pasirian ya. Iya, Pasirian juga termasuk. Yang punya prodi teknik lingkungan kan baru ini 2 di wilayah Tapal Kuda ini. Yang saya ketahui, sejauh saya ketahui baru 2, yaitu Universitas Jember dan Muhammadiyah Jember. Universitas Negeri Jember seingat saya waktu saya lihat visi misinya itu ke arah agroteknologi. Maka dari kita hadir di situ karena memang saling melengkapi tersebut. Ada IKIP Argopuro kalau nggak salah ke arah ini pendidikan lingkungan. Tapi saya belum tahu visi misinya ke arah mana. Makanya dari Unmu Jember itu ngambil visi misi ke arah kemaritiman. Oke Pak, ini berbicara tentang Jember Pak. Kira-kira apa isu lingkungan di Jember ini Pak yang kita hadapi sekarang ini Pak? Untuk isu lingkungan yang dasar ya, yang benar-benar di Jember ini sepertinya nggak cuma di Jember sih, di semuanya tetangga ya. Yang paling basic istilahnya itu terkait pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang di Jember ini perdanya baru diusulkan dan disusun. Oh, belum ada perda. Jadi perdanya untuk perda yang disahkan terkait pengelolaan sampah itu belum ada. Jadi yang sejauh saya ketahui itu perdanya baru diusulkan dan disusun terkait pengelolaan sampah. Ini apa konsekuensinya Pak kalau perda ini tidak ada Pak? Ya sudah jelas konsekuensinya. Kita contoh negara yang bisa disebut paling bersih dan paling tertib di dunia, negara tetangga kita. Siapa itu Pak? Singapura ya. Paling bersih dan paling tertib. Apakah mereka masyarakatnya memang seperti itu? Maksudnya kesadarannya gitu. Apakah mereka memang punya kesadaran? Tidak. Kenapa mereka bisa bersih dan tertib? Karena ada satu, yaitu aturan dan sanksi yang jelas. Contoh di Singapura tidak boleh makan permen karet karena dia bikin lengket dan membersihkannya susah. Oh gitu Pak ya? Jangankan buang permen karet, makan aja. Kalau saya nggak salah nih, ketahuan makan permen karet atau bawa permen karet itu denda $200. Bawa permen karet didenda $200. Padahal di kita ini makan permen karet biasa-biasa saja Pak ya. Itu sampai ke sana pemikiran mereka Pak ya. Makanya, dan didenda $200
dolar. Dolar. $200 Singapura. Kalau nggak salah $1 Singapura 9.500. Berarti Jadi, sekitar hampir 2 hampir 2 juta. juta. hanya membawa Hanya permen karet. bawa permen karet. Luar biasa, Pak. Kalau kita mau mencontoh sana, di situ bisa kita simpulkan. Masyarakat tertib karena ada aturan, Pak. Ada aturan yang dan sanksi. Nah, Iya, Pak. jadi saya cukup setuju kalau dalam isi perda yang dirancang itu terdapat sanksi terkait orang-orang membuang sampah sembarangan. Itu saya sangat setuju sekali. Di Indonesia apa ada perda katakanlah di kabupaten lain, Pak? Di kabupaten lain ada beberapa yang mengatur. Di Jakarta setahu saya sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada. Terus di Bandung juga sudah ada. Di Bogor juga sudah ada. Sudah ada ya. Mereka juga menerapkan sanksi, Pak ya. Ada sanksi juga. Tahu saya juga ada sanksi. Dan kabarnya beberapa tempat itu ini, Pak, apa namanya? Masyarakat malah proaktif gitu, mencari pelanggar gitu. Paling tidak mereka tuh foto, video mereka viralkan. Jadi orangnya benar-benar kapok, dan yang melanggar itu biasanya ya langsung dapat tindakan. Yang ada melanggar. Denda, jadi masyarakat berpartisipasi dengan merekam, Pak ya. Iya, merekam foto. Dan kabarnya mereka juga nanti mendapat reward ya. Iya, yang merekam ini mendapat reward ya. Tahu sejauh saya tahu gitu. Makanya ketika di Kabupaten Jember, saya sangat setuju seandainya kita bikin suatu tim, mungkin dibawahi oleh DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup kita, yaitu tim yang memang sudah dibuatkan, yang memang mereka punya perda terkait tim tersebut. Ketika ada orang buang sampah sembarangan, setiap masyarakat berhak melaporkan. Masyarakat yang melaporkan, dia akan dikasih reward sejumlah dari, mungkin ketika yang membuang sampah sembarangan itu tertangkap, dia akan didenda. Gitu. Mungkin misalkan ketika dendanya 200.000 atau berapa, dia akan diberikan reward 50% dari nilai dendanya. Itu saya sangat setuju sekali. Sehingga masyarakat ini proaktif, Pak ya. Sangat proaktif. Dan masyarakat proaktif. Ini menarik ini. Mencari-cari. Dan yang lain yang kebiasaan buang sampah, mereka akan ketakutan. Ketakutan. Karena kenapa? Ketika kita merasa kita buang sampah, lihat-lihat ada penegak hukumnya enggak? Oh, enggak ada, kita buang. Tapi kalau semua orang jadi penegak hukum, jangan-jangan ada kamera candid ini ya. Iya. Dan setiap yang merekam nanti akan dilindungi. Akan dilindungi identitasnya. Akan dilindungi benar. Termasuk diatur di perda itu, Pak ya. Termasuk di perda itu luar biasa sekali. Iya. Berarti akan bersih nanti suatu saat di Jember ini kalau misalnya seperti itu. Iya. Itu masalah perda, Pak. Ya, sekarang kita berbicara masalah kesadaran masyarakat, Pak, mengenai lingkungan, ya terutama sampah, Pak. Ini gimana Bapak melihat kesadaran masyarakat? Apakah kesadaran masyarakat kita ini sudah sesuai dengan keinginan untuk melestarikan lingkungan, atau kesadaran masyarakat kita ini masih belum mencerminkan, Pak, kesadaran lingkungan, Pak? Beberapa yang saya lihat bagus. Beberapa lainnya kurang bagus. Terutama soal terkait adanya mitos. Mitos apa ini, Pak? Mitos Pampers yang dibakar, bayinya bisa terserang kayak apa? Sundutan atau apa? Itu yang begitu, Pak ya? Ada mitos itu? Ada mitos seperti itu. Makanya kebanyakan orang yang punya bayi pakai Pampersnya selalu dibuang ke arah sungai. Karena kalau dibakar, ya katanya bayinya nanti sundutan atau apa itu mitos terdahulu. Mitos dan menjadi mindset, Pak ya. Menjadi mindset. Walaupun sudah banyak yang teredukasi. Ini nih contohnya nih. Ada pasangan muda. Dia sudah teredukasi bahwa ini Pampers ini limbah B3. Saya nggak boleh buang ini ke sungai. Tapi orang tuanya atau mertuanya yang masih orang lama, ketika mereka punya mindset semacam itu, akhirnya mereka terpaksa melakukan ya. itu. Saya nggak jarang saya tahu seperti itu, karena ada dari situ. Punya banyak masyarakat yang seperti itu, Pak ya. Jadi saya nggak kadang-kadang ada bahkan 1-2 orang bawa dilemparkan ke ini. Saya kan tuh sering main ke
tempat pembuangan sampah yang di MAN itu, di jembatan Imam Bonjol itu. Nah, sering ada yang lempar pempes masuk ke sana kan. Saya pernah ngobrol, pempes mas, pempes di mana rumahnya? Panti, kok kesini arahnya? Saya kalau buang di sana sama orang tua disuruh buang ke sungai kan. Karena masih ada mindset itu. Menjalankan mindset itu tadi. Masih ada mindset itu. Jadi dia rela jauh-jauh. Jauh-jauh. Ada sekitar ya 8 sampai 10 kilo ya. Hanya untuk membuang sampah ya. Iya, hanya untuk membuang sampah. Itu saya apresiasi luar biasa sekali. Karena dia mau jauh-jauh. Mau jauh-jauh untuk ke sana. Kalau orang yang nggak sadar, jangankan 8 kilo. Di depan dia udah ada tempat pembuangan sampah 1 kilo aja. Tempat pembuangan sampah dari dia jaraknya 1 kilo. Ada sungai 10 meter depannya, dia lebih milih buang ke sungai. Berarti kalau dihadapkan dua pilihan, dia itu lebih milih membuang ke sungai. Kalau dia nggak sadar. Tapi kalau dia sadar, dia pasti memilih yang lebih jauh. Lebih jauh itu. Kalau punya kesadaran. Baik Pak. Terkait ini Pak, ini kan sangat ironis Pak ya, bahwa ketika ini seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia ini Pak, isu tentang sungai Pak. Ketika musim kemarau, ini sungai kita kering Pak, bahkan retak-retak gitu loh Pak, sebagian yang biasanya dialiri oleh sungai. Dan sebaliknya Pak, pada waktu musim penghujan Pak, itu banjir Pak. Ini ada apa Pak dengan ini Pak? Apakah ada masalah ini Pak? Kalau soal seperti ini ya, kita kembali ke dasar. Di pelajaran IPA kelas 3 SD, kita pernah belajar yang namanya siklus air. Air itu dia tidak akan berkurang dan juga tidak akan bertambah. Karena siklus air itu sifatnya berputar. Ya. Dari awan turun ke darat, kembali ke laut, menguap ke awan lagi, seperti itu. Tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah, tetap seperti itu. Nah, kalau tiba-tiba terjadi sesuatu yang ketika musim kemarau, kekeringan, musim penghujan, kebanjiran, itu berarti ada yang salah di daratan tersebut. Berarti siklus tadi itu terganggu Pak ya? Siklus tadi terganggu. Jadi ada masalah di daratan. Bisa jadi tanah kita tidak mampu lagi menyerap, atau lebih tepatnya dibikin tidak mampu menyerap air. Atau selain tidak mampu lagi menyerap air, saluran-saluran air di lingkungan kita tersumbat tidak sekedar tersumbat, tapi dia tidak masuk ke dalam tanah. Apa karena pori-pori tanah ini tertutup gitu, atau bagaimana Pak? Di masyarakat kita, ya itu memang tadi pori-pori tanah kita tertutup oleh beton-beton yang memang diplester oleh masyarakat. Iya. Jadi ketika suatu developer perumahan, awal Januari saya sudah sempat menulis di koran Radar Jember, ya waktu itu ada wartawan wawancara saya, bahwa sangat baik jika seorang developer membuat perumahan, dia tidak hanya mengalirkan air-air yang ketika hujan itu ke arah sungai. Tapi dia juga meresapkan. Karena kita membuat sumur resapan. Iya, membuat sumur resapan. Walaupun dekat dengan sungai. Iya. Karena gini Pak. Suatu tanah yang dia bangun perumahan, kebanyakan atau sebagian besar awalnya tanah kosong atau tanah persawahan. Yang mana ketika hujan, air itu akan masuk ke tanah. Ketika itu dibangun perumahan, dia pasti akan kesulitan untuk masuk ke tanah. Walaupun tidak diaspal, mungkin paving ya. Paving kan sela-selanya masih bisa masuk. Tapi antara yang masuk dengan yang tidak tertampung kan lebih banyak yang tidak tertampung. Yang tidak tertampung itu kebanyakan langsung diarahkan ke arah badan sungai dari saluran-saluran drainase yang ada di perumahan. Perumahan tersebut aman. Tapi begitu air dari semua drainase masuk ke badan sungai, maka badan sungai tidak dapat menampung. Terjadi luapan sungai yang menyebabkan
banjir itu tadi. Iya. Kalau tidak banjir minimal terjadi erosi. Erosi. Karena terlalu banyak kan. Terjadi Iya. erosi di dinding-dinding badan sungai.